Hisbah TV menyuruh kepada kebaikan. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan-pembahasan tentang syariat kurban dan keutamaannya, untuk memotivasi kita lebih dalam ibadah ini, ya, pentingnya kita mengetahui hikmah dari disyariatkannya, yaitu ibadah kurban. Ya, ada beberapa hikmah. Di antaranya yang pertama adalah melaksanakan salah satu syiar hari Idul Adha dengan menyembelih kurban. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Ya. Demikianlah perintah Allah, dan barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka itu termasuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Nah, kita ingin masuk ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa, ya, para hadirin dan juga para hadirat, sehingga perlunya kita mensyiarkan agama Allah. Di antaranya adalah dengan berkurban, ya. Nah, mudah-mudahan dengan keinginan kita mensyiarkan agama ini dengan harta kita membeli hewan kurban, Allah mudahkan jalan tersebut dan kita dapat membelinya, ya. Juga berdasarkan firman lainnya, "Wa may yu'azzim hurumatillahi fahuwa khairul lah inda rabbih," ya, yang artinya dalam barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, ya. Maka mengagungkan ketetapan-ketetapan Allah, syiar-syiarnya, ya, maka kita akan dijadikan manusia yang terhormat, ya, baik di muka bumi ataupun juga tentunya di hari akhirat kelak. Kemudian yang kedua, hikmah disyariatkannya kurban, yaitu adalah taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah taala berfirman, "Fasholli li rabbika wanhar," ya, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua. Maka laksanakan sholat karena Rabbmu dan sembelihlah hewan kurbanmu, ya, atau berkurbanlah. Dalam hal ini para hadirin dikatakan yang masalah sembelih hewan kurban ini apa? Dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi ketika kita mengeluarkan harta yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala, membeli hewan, dan hewan tersebut kita potong dengan sesuai tuntunan Nabi Muhammad SAW, membaca bismillah, dari kategori hewannya pun sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan, ya, dan dibagikan dagingnya pun sesuai dengan apa yang Rasulullah ajarkan. Hal-hal tersebutlah yang insya Allah makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian yang ketiga, menyembelih kurban merupakan syiar agama, ya. Kalau yang pertama adalah mensyiarkan agama Allah dalam rangka kita mencari ketakwaan kepadanya. Kalau yang ketiga, yaitu menyembelih kurban ini merupakan syiar agama. Jadi ada kaitan dengan poin yang pertama, ya. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Hajj ayat yang ke-34, "Walikulli ummatin ja'alna mansaka liyadhkuru ismallahi 'ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rizki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak, ya. Hal ini para hadirin merupakan sunnahnya siapa? Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Nabi Ismail alaihissalam, ya. Yang kita ketahui kisahnya para hadirin, yaitu seorang ayah yang memimpi, ya, yang mendapati mimpi di dalam tidurnya itu menyembelih anaknya, ya. Kemudian dia meminta pendapat kepada anaknya. Maka apa yang dikatakan oleh anaknya, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan ayahnya Nabi Ibrahim, ya, jangan ragu, ikutilah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka ditunaikanlah apa yang didapati mimpi di dalam tidurnya, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya, dan Allah ganti tentunya dengan penyembelihan yang besar, ya, yang sampai kepada kita syariat tersebut, yaitu menyembelih baik domba, unta ataupun juga sapi, dan yang masuk ke dalam kategori yang disunnahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para hadirin, dalam peristiwa ini Nabi Ismail alaihissalam diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala apa? Yaitu sebagai hamba yang senantiasa menepati janjinya, ya. Jadi ketika datang perintah Allah, bahkan itu disembelih oleh ayahnya sendiri, maka karena perintah dari Allah dia tunaikan, ya.
Masya Allah. Sehingga dia mendapatkan gelar nubuwah dan juga risalah ya, yang dijuluki oleh Allah Subhanahu wa taala di beberapa firman-Nya. Kemudian yang keempat, menyebut nama Allah dan mengingatnya ketika berkurban. Mengapa para hadirin ketika kita berkurban itu diwajibkan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya? Karena ini sebagai tanda keikhlasan kita dalam mengorbankan baik harta kita untuk Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam rangka kita mencari keutamaan yang besar dari ibadah ini, ya. Sehingga ini menolak para hadirin orang-orang ya, atau menyisihkan orang-orang yang kita suka lihat ya di televisi, di media sosial, itu berbangga-bangga dengan apa? Besarnya hewan yang dia kurbankan, ya. Saya berkurban dengan hewan 2 ton, 3 ton disebarluaskan. Begitupun juga kambing, saya berkurban dengan 100, 200, 300 ekor kambing, ya. Ini tidak dicari sama sekali. Dan ini bukan menjadi tolak ukur kurbannya itu diterima atau tidak. Yang menjadi tolak ukurnya adalah apa? Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ikhlas, salah satunya adalah apa? Dengan membaca basmalah, membelinya sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, memotongnya pun seperti itu, maka itulah yang dicari. Ya, maka itulah yang akan insya Allah mendapatkan hasil dari hewan yang dikurbankan, ya. Walaupun yang dia keluarkan hanya 2 juta, 1,5 juta, atau dalam 1 ekor sapi dia patungan dengan 7 orang, itu tidak menjadi patokan sedikit besarnya keutamaan, akan tapi bagaimana keikhlasan ketika dia berkurban, ya. Kalau dia memotong dengan 2-3 ton namun hanya ingin dibilang orang yang mampu, orang yang ini dan itu, maka itulah yang didapatkan tanpa mendapatkan keutamaan dari berkurbannya tersebut, nauzubillah, ya. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lan yanalullahu luhumuha wala dima'uha, walakin yanaluhu taqwa minkum," ya. Daging hewan kurban dan darahnya itu sekali-kali, ya, kata Allah, tidak akan apa? Tidak akan sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah apa? Ketakwaan kita. Ketika kita mulai berkorban untuk harta kita, kita membeli hewan kurban yang sesuai dengan ajaran Rasulullah, menyembelihnya, ya. Kemudian dalam penunaiannya ikhlas dan ittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikhlas kepada Allah tentunya, maka ini yang menjadi tolak ukur dan nilai dari ibadah kurbannya. Kemudian para hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelima, memberikan kelapangan kepada keluarga di hari raya, hikmah dari berkurban ini. Jadi ketika kita menyembelih hewan kurban, ya, kemudian kita membagi-bagikan daging dari kurban ini, yang didapat para hadirin, hikmahnya bukan kita saja, akan tetapi orang-orang yang di sekitar kita pun akan mendapatkan, baik keluarga kita, baik diri kita, baik fakir miskin, baik orang-orang yang ada di sekitar kita, itu akan mendapatkan dari keutamaan ibadah kurban ini. Kemudian yang keenam, bersyukur kepada Allah atas limpahan kenikmatan berupa kelapangan rezeki. Ini pun juga salah satu hikmah yang besar yang kita bisa dapati hanya 1 tahun sekali saja. Ya, mohon maaf, biasanya orang-orang yang sulit sekali memakan makanan daging misalnya, sapi, kambing, karena dengan biaya yang cukup besar, pada waktu kurban ini Masya Allah itu banyak sekali. Ya, bukan hanya misalnya dari satu masjid, dia bisa mendapatkan dari beberapa keluarganya yang membagikannya misalnya, ya. Dia bisa makan dengan kenyang, Masya Allah, ya. Maka dengan nikmat-nikmat inilah ada 2 hal. Bagi kita yang berkurban, kita bersyukur karena diberikan kenikmatan bisa melakukan ibadah yang agung ini. Bagi yang tidak berkurban pun dia bersyukur karena bisa mendapati makanan yang cukup lezat pada hari yang agung ini, yaitu di Idul Adha, ya. Jadi Masya Allah, bagi yang mampu dan bagi yang mohon maaf yang tidak mampu pun dapat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di hari yang agung ini, yaitu di Idul Adha. Kemudian pembahasan lain yaitu tentang pensyariatan kurban. Tentunya kurban disyariatkan bagi kaum muslimin berdasarkan dari dalil yang sharih, ya, Al-Qur'an, sunnah, ijma' para ulama, ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekedar mendorong kaum muslimin dengan kata-kata, akan tetapi beliau juga mempraktekkan dengan perbuatan, menyembelih hewan kurban sebagaimana yang tadi kita simak sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dengan 2 ekor kambing putih ada kehitaman tanduknya,
dan ketika menyembelihnya dengan bismillah Allahu akbar, ya. Dan juga para hadirin yaitu dengan tata cara lain yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Dan kemudian dalam masalah berkurban itu disunnahkan oleh Rasulullah di tanah yang terbuka, di tanah lapang. Agar apa? Agar hikmah-hikmah yang tadi di poin yang pertama dan di poin yang ketiga dikatakan untuk syiar agama ini terlihat, ya. Kalau di ruangan tertutup tidak ada yang lihat, maka agama ini tidak mensyiarkan, ya, atau kita tidak mensyiarkan agama kita ini. Namun disunnahkan di lapang, ya, kita bisa lihat alhamdulillah sampai sekarang pelaksanaan kurban ini biasanya di parkiran masjid, ya, atau di lapang, sehingga orang-orang bisa melihat bagaimana pengorbanan kaum muslimin untuk Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah para hadirin pensyariatan kurban. Kemudian sekarang kita masuk ke dalam keutamaan kurban, ya. Keutamaan kurban ini Masya Allah cukup besar para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi antaranya yang pertama yaitu amalan utama di hari raya kurban. Diriwayatkan dari Aisyah, semoga Allah meridainya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma 'amila ibnu Adam min 'amalin yawman nahri ahabba ila Allah min ihraqid dam, wa innahu la yu'ta yawmal qiyamah biquruniha wa asy'ariha wa adlafiha." Ya. Tidak ada amalan seorang anak keturunan Adam yang lebih dicintai Allah di hari raya kurban selain menumpahkan, ya, darah kurban tersebut. Sesungguhnya kurbannya itu akan didatangkan di hari kiamat, ya, baik dengan tanduknya, bulunya, kukunya dan semuanya, ya. Ini akan mendapatkan keutamaan. Kemudian yang kedua, berkurban dengan benar pada waktunya melebihi pahala jihad, ya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyam al-'amalu salih fiha habbu ila Allah min hadhil ayyam." Ya, tidak ada hari-hari yang lebih utama di mana amal soleh yang dilakukan pada hari-hari tersebut lebih disukai Allah daripada amal-amal di hari ini, yaitu pada hari-hari di bulan Zulhijjah. Salah satunya para hadirin yaitu adalah berkurban pada bulan yang mulia yaitu bulan Zulhijjah, ya. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, dan hal terpenting yang menunjukkan besarnya keutamaan kurban adalah kesungguhan Rasulullah dalam melakukannya, ya. Kembali lagi ke hadis yang tadi, bagaimana Rasulullah dalam memilih hewannya, kemudian bagaimana tata cara dalam berkurbannya, ya. Bahkan menyuruh dalam praktiknya pun di tanah lapang, sehingga dengan hal tersebut menunjukkan bahwa ibadah kurban ini disyariatkan dan memiliki keutamaan yang sangat besar. Nah, sekarang baru kita masuk ke tuntunan udhiyah, ya, atau tuntunan kurban. Udhiyah adalah nama dari hewan yang disembelih. Ya, jadi kata-kata Idul Adha itu masih ada kaitannya semua, ya. Kalau kata-kata udhiyah itu lebih spesifik lagi, yaitu kepada hewan-hewan kurbannya. Di antaranya itu adalah unta, ada sapi, dan juga ada kambing atau domba, ya, di hari raya Idul Adha dan 3 hari tasyrik, 11, 12, dan 13. Tentunya hal ini semua dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ditambahkan oleh Syekhul Utsaimin, para hadirin dan hadirat, dikatakan udhiyah karena dilakukannya di waktu duha di hari nahar, ya, sehingga dinamakan dengan udhiyah. Wallahu a'lam. Kemudian hukumnya, udhiyah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, As-Sunnah, dan juga ijma'. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surat Al-Kautsar ayat yang kedua, "Fasholli li rabbika wanhar", ya. Maka laksanakanlah salat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Dasarnya menurut As-Sunnah adalah hadis Anas radhiyallahu anhu, ia berkata, yaitu hadis tadi, ya para hadirin, yang Rasulullah berkurban dengan 2 ekor putih, ada hitamnya, ada tanduk, ya. Dan dengan mengucapkan bismillah wallahu akbar ketika memotongnya. Ini hadis menunjukkan hukum daripada disyariatkannya berkurban, ya. Kemudian untuk masalah ijma, tentunya semua kaum muslimin sepakat atas disyariatkannya kurban. Nah, bagaimana hukumnya?
Ya, hukum pada ibadah kurban tersebut. Apakah wajib, apakah sunnah atau sunnah muakkad. Ya, di sini terjadi perbedaan pendapat ya, ibu-ibu dan juga para hadirin. Yang pertama mengatakan sunnah muakkadah, ditekankan ya, maka tidak layak seorang yang mampu meninggalkannya. Jadi kalau kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi mampu ini umum. Jadi kalau memang di bulan Zulqa'dah terlihat ya oleh kita akan ada rezeki yang kita terima, misalnya baik dagangan yang laku, ya maka coba kita sisihkan ya untuk hewan kurban tersebut. Ya kalau memang keuntungan tersebut besar dan bisa untuk kita sisihkan untuk membeli hewan kurban itu, ya. Karena ini adalah sunnah muakkadah atau sunnah yang ditekankan. Maka ini menjadi pendapat kebanyakan ulama. Akan tetapi Syekh Al-Qahtani rahimahullah mendengar guru kami yaitu Imam Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz mengatakan kurban itu sunnah. Bahkan ada yang mengatakan kurban itu wajib. Ya, akan tetapi mayoritas ulama, jumhur ulama yaitu mengatakan bahwa ibadah kurban ini adalah sunnah muakkadah, ya sunnah yang ditekankan, sehingga sunnah yang dikatakan sunnah yang ditekankan sudah sepatutnya kita mengikhtiarkan, kita sungguh-sungguh, kita sisihkan rezeki kita, ya. Kalau memang di bulan Zulhijjah ini kita belum bisa berkurban, maka mari kita mulai dari bulan Muharram sampai Zulqa'dah berikutnya, itu tiap bulannya kita tabung. Ya, karena ini sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan. Yang dimana kalau sudah ditekankan berarti Rasulullah SAW sangat menganjurkan, ya, sehingga perlunya kita mengikhtiarkan dengan serius, ya, agar kita bisa ikut mensyiarkan agama ini dengan berkurban. Kemudian pembahasan selanjutnya menyembelih kurban dan tidak bersodakoh dengan uang seharga hewan tersebut. Nah ini poin yang harus kita perhatikan ya Bapak Ibu sekalian. Mengapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menekankan kepada kita semua agar ketika masuk kepada bulan Zulhijjah atau ketika masuk kepada hari-hari berkurban dan kita memiliki rezeki untuk membeli hewan kurban tapi kita tidak membelinya, kita malah menggantinya dengan sodakoh dengan sebesar nominal tersebut. Itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka jangan sampai ya ada kita berpikiran misalnya di daerah kita ini nggak ada yang doyan daging misalnya, ya doyannya itu atau lebih butuhnya itu beras, minyak, sembako selain daging. Maka daripada saya misalnya membeli hewan kurban, lebih baik saya membeli sembako, lebih bermanfaat untuk untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Ya, jangan seperti itu ya. Apalagi bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha. Yang kita harus nomor satukan adalah bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita terlebih lagi bertepatan dengan hari-hari yang harusnya kita berkurban. Ya, mudah-mudahan dengan kita sisihkan tersebut, kita tetap menjalankan kurban. Mudah-mudahan lebih memakmurkan masyarakat kita, ya, dan juga memotivasi mereka semua, ya, untuk insya Allah di tahun-tahun berikutnya mereka bisa berkurban, ya. Dan ditutup di sini oleh perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, udhiyah, akikah ataupun juga hadyu adalah lebih utama dibandingkan dengan sedekah sejumlah poin-poin tersebut, ya, baik sedekah, baik udhiyahnya, baik akikahnya, baik hadyunya, ya. Jadi bukan hanya di ibadah kurban Idul Adha saja. Misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak lahiran, ya, istrinya lahiran atau ibu-ibu ada yang lahiran, daripada saya membeli kambing misalnya, ya, untuk anak wanita 1 atau untuk laki-laki 2, ya, lebih baik misalnya saya membeli saja nasi bok, misalnya nasi padang, ya, kemudian dibagikan kepada fakir miskin, ya, jumlahnya sama, nominalnya sama, misalnya 2,5 juta, ya 2,5 juta kita belikan untuk nasi padang atau untuk ya tadi ya sembako dan yang lainnya. Itu tetap tidak lebih utama daripada kita mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang hal-hal yang harus dilakukan pada waktu-waktu yang sudah ditentukan.
Jadi kalau udhiyah di hari Idul Adha, ya itu yang harus kita tunaikan. Jangan kita malah membeli sesuai dengan harga, ya, di luar dari petunjuk Rasulullah. Begitupun juga akikah. Bertepatan dengan kelahiran anak kita, bukannya kita berkorban dengan 1 ekor kalau perempuan dan 2 ekor anak laki, kita malah membeli yang lain walaupun dengan sejumlah uangnya. Begitupun juga hadyu. Wallahu a'lam, mungkin itu yang dapat disampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf bila ada yang salah dari saya dan yang benar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.